pertanyaan tentang ide ini adalah hal yang sangat mendasar yang sangat kita butuhkan dalam memulai sebuah kegiatan menulis. Untuk memunculkan sebuah ide penelitian ya. Jadi pertanyaan tentang ide ini adalah hal yang sangat mendasar yang sangat kita butuhkan dalam memulai sebuah kegiatan menulis ataupun dengan kegiatan meneliti. Nah, kita bisa menemukan ide ini melalui perpustakaan, melalui internet, kemudian bisa juga menjadi follower atau pengikut terhadap suatu komunitas, misalnya komunitas keilmuan yang sesuai dengan latar belakang kita. Kemudian kita temukan, kita lihat topik apa yang sedang trending saat ini atau yang sedang isunya lebih hangat gitu ya. Kemudian bisa juga cari inspirasi berdasarkan mood atau passion kita, bisa dicari di lapangan ya, kemudian bergabung dengan komunitas-komunitas yang sesuai dengan bidang kita. Topik penelitian ini adalah persoalan pokok yang membutuhkan atau memerlukan pemecahan, penjelasan, dan penegasan lebih lanjut. Kriteria dalam pemilihan topik, yang pertama harus kita lihat manfaatnya, baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis. Apakah layak untuk dibahas? Kemudian topik harus menarik sesuai dengan minat kita. Kemudian harus yang benar-benar kita kuasai, ya, dan artinya tidak terlalu asing dengan kita atau tidak terlalu baru bagi kita. Nah, ini harus benar-benar kita kuasai. Nah, bahan atau literatur yang kita butuhkan itu juga harus tersedia ya, tersedia. Ini sebagai acuan untuk kita dalam menulis atau meneliti nanti. Nah, unsur utama dalam pemilihan topik yang pertama harus kita pikirkan topik itu sudah pernah dibahas atau sudah pernah diteliti oleh orang atau belum. Kemudian berguna bagi masyarakat. Unsur penunjang lainnya seperti kita harus menguasai, data harus tersedia dan menarik. Sama seperti yang di atas. Kita lihat satu-satu. Tema penelitian belum diteliti orang. Nah, ini belum dikaji atau belum pernah diselidiki oleh orang lain. Mengikuti literatur yang lengkap dan detail. Nah, harus ada pembanding yang lain, baik metode maupun data-datanya. Tema atau topik dapat diteliti. Nah, ini perlu diingat apakah bisa diteliti atau tidak. Nah, bagaimana tingkat kesulitannya, kondisi politik saat itu, kondisi sosial ekonomi saat itu, kemudian waktu yang tersedia bagaimana, apakah cukup atau memungkinkan atau tidak. Nah, jangan berpikir terlalu ideal. Nah, kita tidak boleh idealis dalam menentukan tema penelitian ini ya. Jadi harus sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian tema penelitian harus signifikan. Nah, ini dampaknya bagi masyarakat yang artinya berguna bagi masyarakat, apakah tidak berguna bagi masyarakat atau berguna. Kemudian bagaimana manfaat ilmu pengetahuannya nanti, kemudian terhadap sistem kemasyarakatan yang ada di tempat di lokasi penelitian atau di lokasi peneliti gitu ya. Bagaimana kemudian terhadap institusi-institusi atau korporasi-korporasi bagaimana dampaknya. Nah, ini harus kita perhatikan apakah bernilai atau tidak. Kemudian tema penelitian atau topik penelitian harus memberikan hasil. Nah, pelajari apakah tema memberikan hasil yang diinginkan atau tidak.
Nah, metodenya apakah sulit atau mudah, lapangan yang mungkin dijangkau bagaimana, kemudian pemilihan responden juga harus dapat, sumber referensi apakah memadai atau tidak. Nah, ini harus kita pelajari. Kemudian persiapkan semua aspeknya dengan baik agar tidak mengalami kesulitan saat pengerjaan. Tema penelitian harus menarik ya. Satu, peneliti harus memiliki ketertarikan pada tema. Nah, ini harus kita munculkan dulu keinginan atau mood kita terhadap tema yang sedang kita kaji. Nah, jangan karena orang lain, ya, jangan tergantung kepada orang lain. Lakukan diskusi intens dengan stakeholder yang ada. Yang terakhir, peneliti harus mampu melakukan penelitian dengan tema yang diminati. Kemudian sumber tema ini bisa macam-macam ya, tergantung kebutuhan kita. Yang pertama, kalau kita lihat studi literatur misalnya, ini bisa dari hasil karya orang lain atau tulisan-tulisan orang lain, dari buku-buku, dari majalah, jurnal, internet, ini banyak ya. Kemudian survei lapangan, jadi bisa kita lakukan ke pemerintahan atau institusi yang ada, kemudian ke perusahaan-perusahaan, ke sekolah, kemudian ke kantor-kantor desa dan wali kota misalnya, atau di balai kota, dan lain-lain. Kemudian diskusi-diskusi ilmiah, contohnya seminar-seminar gitu. Jadi bisa kita jadikan juga sebagai sumber tema, atau dari pemikiran sendiri. Nah, ini mungkin kalau para ahli sudah bisa membuat pemikiran atau konsepnya sendiri.